konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya, pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya. Halo, selamat malam saudara. Kisruh keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menggelinding jauh kemana-mana. Yang terbaru di ranah hukum, Roy Suryo dan Dr. Tifa diundang klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya buntut laporan Jokowi pada akhir April lalu. Jokowi sendiri melaporkan sejumlah nama setelah tim pembela ulama dan aktivis 1 TPUA lebih dulu membuat aduan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Barreskrim Polri. Selain itu juga ada mediasi di Pengadilan Negeri Solo yang buntu. Ada pula gugatan oleh seorang advokat terhadap UGM dan mantan dosen Jokowi, Kasmujo, yang dinilai tidak terbuka perihal ijazah Jokowi. Tak kalah riuh, isu ijazah Jokowi juga melebar ke ranah politik. Ramai-ramai tokoh nasional angkat bicara menggenapi gaduh yang tak kunjung henti. Dengan polemik yang terjadi, lalu dari mana sebaiknya benang kusut ijazah Jokowi ini diurai? Dan agar publik percaya, wewenang siapa membuktikan? Apakah kewenangan UGM sebagai alma mater Jokowi, kewenangan polisi yang bercabang karena ada beberapa laporan, atau pada pengadilan yang kemungkinan besar juga akan kebanjiran banyak perkara terkait ijazah Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mbak Friska. Malam juga semua pemirsa. Ada Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Mas Freddy, hai, selamat malam. Selamat malam, Mbak Friska. Hadir pula Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam. Dan juga bergabung lewat sambungan Zoom, Adi Sulistiono, mediator gugatan ijazah Jokowi, Guru Besar UNS. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam pemirsa. Selamat malam, kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Unika Atma Jaya, dan UPN Veteran Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Friska Clarissa. Di tengah gugatan dan gugatan balik terkait keaslian ijazahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui Kasmujo, mantan dosen UGM di kediamannya di Yogyakarta. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilihi anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilang saya itu dosennya, saya gurunya. Jokowi mengaku ia menemui mantan dosennya untuk menawarkan bantuan hukum. Kasmujo bersama rektor, wakil rektor, hingga dekan Fakultas Kehutanan UGM digugat secara perdata ke PN Sleman karena UGM dinilai bungkam di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi. Saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian dekan Fakultas Kehutanan, rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Kegaduhan isu keaslian ijazah Jokowi tak hanya karena saling lapor ke polisi dan saling gugat di pengadilan. Soal polemik ijazah bahkan turut disinggung Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan itu sekarang berjanji urusan ijazah dan narkoba. Ya Allah bersama dia.
masih ada ini kebiasaan saya itu. Komardin, advokat di Makassar yang menggugat UGM dan mantan dosen UGM, mengajukan gugatan dengan alasan jejak akademik Jokowi bisa dibuktikan di pengadilan. Semakin hari semakin panas, semakin hari. Nah, ini tentu berpengaruh kepada pendidikan kita. Kenapa bisa begini? Mungkin arsip jasanya kah? Atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan. Pihak UGM menyatakan tengah mempelajari gugatan dan menyiapkan bukti di persidangan. Tentu kami pelajari ya, itu kami pelajari gugatannya gitu. Kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status gitu ya, keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, di universitas kami gitu. Di luar gugatan terhadap UGM dan mantan dosen Jokowi, proses hukum tengah berjalan di Pengadilan Negeri Solo, Barreskrim Polri, maupun Polda Metro Jaya. Di Pengadilan Negeri Solo, mediasi buntu karena pihak Jokowi sebagai tergugat menolak menunjukkan ijazah yang diminta penggugat. Sementara, pada hari Kamis, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah dimintai klarifikasi di Polda Metro Jaya soal tuduhan ijazah palsu. Sedangkan pekan lalu, Jokowi telah mengutus sang adik ipar Wahyudi Andrianto untuk membawa ijazahnya ke Barreskrim Polri. Kedatangan adik Jokowi memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Setelah gaduh kemana-mana, timbul pertanyaan, pihak mana yang kredibel menjawab keaslian ijazah Jokowi? Dalam hidup ini kan yang jadi pertanyaan kejelasan status ya. Nah, tapi kalau dalam kasus laporannya Pak Jokowi yang diajukan oleh Pak Jokowi, statusnya Mas Roy ini apa sih, terlapor atau apa? Lah itu menarik kan. Jadi kemarin tuh ada pelapor yang sudah menuliskan locus delicti dan tempus delicti dengan terlalu berani. Tapi ternyata tidak seperti yang diomongkan sebelumnya. Kan yang diomongkan sebelumnya kan lawyernya mengumbar tuh, ember istilahnya. Ya, kami melaporkan RSTT, PS dan lain-lain. Ternyata nggak ada menurut kepolisian. Jadi kan kasihan polisi ini. Tuh, Mas Roy itu statusnya apa sampai sekarang dari kemarin Nggak ada. polisi? Statusnya saya independen. Diundangnya sebagai apa? Diundangnya memang tertulis sebagai saksi. Cuman gini Pak, dalam prinsip hukum ini juga harus diketahui. Kalau saya nantinya itu akan dijadikan saksi ya, kalau nanti akan dijadikan terlapor, ya saya berhak untuk kemudian tidak perlu memberikan keterangan karena saksi itu punya hak untuk diam. Karena terlapor itu punya hak untuk diam. Kalau nanti ternyata terlapornya itu saudara kita juga berhak menolak. Karena nggak boleh kita bersaksi sama saudara. Ini adik-adik dan penonton Kompas TV harus ngerti, harus cerdas, harus smart. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Udah duduk, diambil keterangan sampai jam 11 malam. Akhirnya nggak bisa dipakai. Karena ternyata terlapornya saudaranya atau bahkan terlapornya dia sendiri. Undangan klarifikasinya kemarin itu undangan klarifikasi kan? Undangan klarifikasi ini bentuknya. Boleh diperlihatkan. Nih. Dan yang menariknya lagi karena klarifikasinya bersifat klarifikasi, maka semua kan jadi saksi. Jam 10 saya diklarifikasi. Oke, saya boleh dilihatin Mas ke kamera. Jam 10 saya diklarifikasi. Jam setengah 8 pagi saya masih mampir Kompas TV. Nah, oke, itu isinya apa? Kan tidak kelihatan jelas. Undangan klarifikasi. Sebagai diberitahukan saksi kepada saudara, bla 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 bla. Sambil dilihatin ke depan Mas ya, ke kamera. Oh, kan nggak bisa baca nanti. Ya, sebagai saksi gitu ya. Di sini ada. Kemudian tentang pasalnya banyak banget. Tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga. Pasal-pasalnya ditulis. Pasalnya ada seabrek 310, 311, 27A. Oke, jadi yang pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE. Terus yang jahat ini. Ada pasal 32 dan 35. Kenapa saya bilang jahat? Pasal itu saya dulu perancang undang-undang ITE bersama dengan teman-temannya. Itu untuk transaksi elektronik. Untuk orang kalau kirim bukti kemudian diubah. Atau ada orang kirim data yang palsu tapi disebut asli. Itu kena, bukan untuk soal ini. Jadi kenapa kok pakai penyelundupan pasal? Dan yang paling penting Mbak, kan di situ tulis tanggal nih. Ada 26 Maret 2025. Lokasinya Jakarta Selatan. Jadi tempusnya jelas, lokusnya jelas. Saya nggak ada di situ. Jadi begitu saya nggak ada di situ, penyidiknya juga bingung. Pak Roy dengan enggak. Ya udah, ngapain terusin? Selesai. Oke Mas Freddy, kata Mas
masih jadi tanda tanya statusnya apa di bukan terlapor. Apa Mas Freddy lihat apakah kasus ini tanda kutip coba-coba karena tidak ada terlapornya siapa begitu, tapi sudah disampaikan ke publik? Ya, nanti biar Polri yang menjelaskan, tapi saya coba menanggapi. Jadi ketika kita membuat laporan, ya kan di situ identitas pelapor ditulis, kemudian siapa yang dilaporkan ditulis, ya, kemudian apa yang dilaporkan ditulis. Nah, nanti penyidik menulis itu. Nah, kemudian itulah yang menjadi istilah di publik. Bahkan penyidik juga sering menggunakan itu. Kalau sudah masuk di dalam proses penyidikan, maka akan menjadi saksi pelapor, saksi terlapor, kan begitu. Nah, mungkin ini tadi saya belum lihat, tapi dari sepintas itu ini adalah undangan klarifikasi. Nanti Bapak bisa membantu menjelaskan. Undangan klarifikasi itu biasanya itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, nanti dicari keterangan, dikumpulkan keterangan-keterangan, bukti-bukti awal, apakah laporan atau yang dilaporkan ini memenuhi cukup bukti awal untuk sampai ke tahap penyidikan. Nanti biasanya di tahap penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Jadi tidak ada yang salah kalau dari tidak ada Mas yang Freddy, salah, itu biasanya proses yang biasa di dalam proses Oke. penyelidikan di polisi. Oke. Demikian. Oke, dari Pak Arianto, kalau dari proses yang sekarang kan kemarin diundang klarifikasi Mas Roy, tidak ada nama terlapornya, secara hukum acara pidana apakah ini sesuai atau tidak? Maaf, saya tidak mau menjawab yang teknis ini ya. Tapi saya akan ingin melihat masalah ini, masalah besar, global. Ya. Bagi polisi ya, gonjang-ganjing, gaduh kayak gini ini ya. Itu sudah sehari-hari itu makanan kita itu. Siap. Polisi itu setiap hari menghadapi sengketa. Bukan sengketa perdata, tapi sengketa pidana. Kasus ini yang terjadi adalah sengketa pidana antara dua pihak. Yes. Yang satunya lagi menuduh sana pakai ijazah palsu dan yang dituduh enggak merasanya. Yang dituduh itu balik menuduh bahwa itu menebarkan berita bohong. Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan di dalam dunia sengketa itu kalau masing-masing menganggap dirinya benar itu ya udah wajar udah. Ya. Dengan alasan yang panjang lebar silakan lah. Oke. Cuman sayangnya sekarang ini ya, ini kasus ini sangat world news. Artinya apa? Gampang diviralkan dan ini bagus untuk makanan media ini. Oke, nah Pak, tapi kan jadi edukasi juga gini. Kalau untuk tahapan penyelidikan seperti apa? Mencela dia. Saya hanya mengatakan kasus ini mudah viral. Kenapa? Melibatkan tokoh. Oke. Yang kedua ada indikasi ada yang ditutup-tutupi, ada yang nggak jujur. Nah, Nah itu pasti akan dikejar oleh Dan ketiga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Oke. Yang keempat menarik simpati dari masing-masing pihak itu punya simpati yang gede gitu. Nah ini sudah pasti world news. Sayangnya yang selama ini penanganannya tidak kepada proses yang seharusnya. Oh, apa itu? Menurut saya proses ini harus diselesaikan sengketa pidana itu harus dipakai proses pidana. Pidananya satu ya, ada dua nih pidananya. Oke, ada dua pidana. Pidananya satu, orang menuduh ijazah palsu. Ya. Itu nanti akan kita cek nanti apakah ijazah itu betul apa tidak. Ya. Mana yang salah, mana yang benar. Yang satunya lagi itu berita bohong itu. Pidananya dua itu kan. Ya. Nah, itu saya sekarang senang apa? Karena sudah Pak Jokowi sudah lapor ke Polda atau mana saya nggak tahu ya. Polda Metro Jaya. Dan sana juga sudah lapor juga ke polisi kan. Iya. Bareskrim. Dua-duanya itu berarti akan ditangani secara track yang benar. Gitu. Jadi saya optimis bahwa kasus ini kalau polisinya mau sigap cepet gitu ya dan jujur terbuka, ini akan ending kepada nanti di proses pengadilan dan disitulah nanti akan kelihatan siapa yang sebetulnya benar, siapa yang kemudian salah. Oke, jadi kalau kata Pak Arianto ini sudah on the track begitu ya proses hukumnya. Oke. Endingnya belum saya kasih tahu ya kira-kira, tapi prosesnya nanti gitu. Oke. Jadi polisi sekarang tugasnya tinggal menyidik dua kasus ini. Ya, soal ijazah palsu sama tadi ya pencemaran nama baik dengan cara yang fitnah. sama. Imbang, adil caranya. Oke, tepuk tangan itu sudah on the track. Tapi tadi pas Pak Arianto menjelaskan, nahnya itu apa? Nahnya itu inilah jenderal polisi yang tepat, bijak. Polisi saja tidak mau menjelaskan, kok tiba-tiba ada orang yang bukan polisi sudah mengatakan prosesnya begitu.
Dapat dari mana pengetahuan itu? Mas Fred, kan, coba gitu kan, jenderal polisi saja siap, Pak Aryan. Dan beliau penasihat ahli Kapolri tuh. Jadi sudah mengarahkan dengan polisi sudah on the track. Oke, Mas Fred, Ya kan? silakan. Yang saya sampaikan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan beliau. Beliau menyatakan proses itu sudah benar kan? Sudah tepat kan? Jadi sejalan. Beliau nggak komentar soal itu, Mas. Saya sepakat dengan beliau, proses yang sedang berjalan ini, proses hukum ini sudah tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, kami juga, Pak Jokowi juga mengambil upaya hukum ini sebagai langkah terakhir. Ya, setelah ya klarifikasi penjelasan yang dilakukannya, pengacaranya dari UGM, ya, dari teman-teman kuliahnya, teman-teman yang bareng wisuda, kemudian juga dari mantan anggota KPU juga sudah menjelaskan. Tapi tetap saja ya, Mas Roy dan kawan-kawan ini tidak percaya. Belum langkah terakhir. Dan tadi sebagai pembuka lead tadi berita itu bagus sekali, Mbak Friska. Terima kasih Kompas TV. Tadi kan ditunjukkan. Dan terus Jokowi datang ke tempatnya Pak Kasmujo. Dan apa jawaban Pak Kasmujo? Matur nuwun Pak Kasmujo. Beliau menjawab, jujur saja, orang itu sebaiknya kejujur. Dan beliau mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukan juga saya dosen pembimbing akademiknya. Karena dulu Pak Kasmujo itu pada tahun 80 sampai 85 beliau masih asdos. Asdos tuh nggak berhak tanda tangan di situ. Jadi bohong semua soal Pak Kasmujo itu, apalagi nggak ada namanya di skripsi. Oke, dari awal proses dianggap tidak jujur. Ya, jadi kan tadi kan saya melanjutkan sedikit apa yang saya sampaikan. Jadi kan semua yang berhak menyatakan tentang ijazah palsu ini kan sudah melakukan penjelasan dan klarifikasi. Tetapi Mas Roy dan kawan-kawan ini kan terus saja memainkan isu atau menuduh ijazah palsu. Ini fakta, Mas, bukan isu, Mas. Oleh karena itu Pak Jokowi melaporkan. Kan itu dasarnya ya, merasa martabat dan kehormatannya diserang. Saya menanggapi yang tadi masalah Pak Kasmujo ini. Pak Kasmujo ini silahkan ya, Pak Kasmujo ini kan nggak berdiri sendiri. Ya, ini kan bagian dari UGM. Justru saya melihat justru kehadiran Pak Kasmujo ini di publik ini semakin memperkuat bahwa benar Pak Jokowi itu alumni UGM. Alumni itu bukan berarti lulus, Mas. Kehadiran Pak Kasmujo di situ tidak terlepas dari UGM. Gugatannya saja yang khususnya di Makassar itu menyertakan Pak Kasmujo karena Pak Kasmujo dianggap ya ada keterlibatannya di dalam dalam ijazahnya Pak Jokowi ini, di dalam hubungannya dengan Pak Jokowi ini sehubungan dengan ijazah palsu. Soal ijazah palsu ini tidak hanya di pidana tapi ada juga perdata tadi yang menyinggung nama Pak Kasmujo. Bicara soal Pak Kasmujo yang sudah muncul juga dan didatangi oleh Pak Jokowi, sebenarnya seperti apa sih posisinya dalam kasus ini? Sesaat lagi di Dua Arah. Mengenai ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Tadi beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmujo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan teknologi kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmujo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmujo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Itu Mas Fred malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmujo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata
kalau benar yang dikatakan beliau itu, ada Prof. Sumitro di situ. Kan tadi, kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong, ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmudjo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya, nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya, kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmudjo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmudjo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga itu pernah, ada di rekaman, saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Enggak, gitu loh, Mas. apalagi di UGM gitu, Mas. Kuliah-kuliah zaman dulu. Di UGM apalagi gitu, kuliah-kuliah Mas. zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita. Justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi di UGM apa yang diragukan dari Mas Roy? Pembimbing. Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli. Ya gitu. Mas lulusan mana? UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM enggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Ah udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sekarang S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmudjo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, dosen pembimbing akademik. Ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Disampaikan Jokowi dosen pembimbing saja atau dosen pembimbing akademik? Enggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmudjo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga Siapa diragukan. bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran Gak boleh Mas, asisten dosen kok tanda tangan KLS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, makanya dengerin. dokumen skripsi memang Makanya tidak dengerin. ada. Bukan Benar lulusan itu. UGM ya kayak Benar gini. itu. Tetapi ini bukan lulusan UGM memang ini. tugas Jauh. asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, Tapi saya pernah dilayani. Tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke. Gitu loh. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmudjo akan digabungkan juga dengan pernyataan pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor UGM, jadi yang pas ini hanya yang Profesor disampaikan Sofyan Mas Effendi, Roy. itu Jadi yang pas menyatakan ini hanya kalau ini disampaikan harus Mas dibuka Roy aja. sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM. Resmond juga, Dr. Resmond. Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah tepuk tangan dulu nih. Tampaknya sudah semakin panas di segmen ini. Kan yang ditunggu juga dalam proses ini tidak cuma laporan pidana, ada gugatan perdata yang di PN Sleman, ada juga gugatan perdata yang di PN Solo. Saya ke Prof Adi. Proses mediasi kenapa kok buntu ya? Prof Adi, apa sih yang jadi kebuntuan dan kendalanya? Jadi ada bottleneck soal ini? Selamat malam Mbak Priska. Jadi Selamat malam, Prof. ada gugatan data yang dilakukan oleh Pak Taufik di Pengadilan Negeri Solo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat ada 4. Yang pertama Pak Jokowi, kemudian KPU, kemudian UGM dan SMA 6 Solo. Jadi dalam perkara perdata itu diwajibkan sebelum diperiksa pokok perkara akan ditangani secara mediasi. Kemudian pihak Pak Jokowi tergugat 1, 2, dan 3, dan 4 dan menggugat sepakat memilih mediator dan saya ditunjuk sebagai mediatornya. Nah, kemudian saya membagi pemeriksaan menjadi 4 tahap. Yang pertama
resume perkara yang dibacakan oleh pihak penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Ya. Kemudian pertemuan kedua adalah kaukus, saya ketemu dengan pihak penggugat tergugat secara terpisah kamar Ya. untuk menyampaikan persepsi, untuk berdiskusi banyak hal. Ya. Kemudian nanti kesepakatan kemarin baru nanti kesimpulan. Nah, Jadi proses mediasi ini baru berhasil, kuncinya adalah itikat baik para pihak. oke. Jadi saya sebagai mediator adalah berdiri di tengah-tengah antara pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh berat sebelah. Dan setelah kami lakukan proses pemeriksaan beberapa kali, Ya. nampaknya khusus untuk pihak penggugat dan tergugat satu sudah sepakat mediasi tidak berhasil. Oke, tidak berhasil Sedangkan ya. untuk tergugat 2, 3, dan 4 kita upayakan. Semoga 2, 3, 4 berhasil. Jadi Oke. yang satu belum berhasil, yang 2, 3, 4 mungkin insya Allah berhasil. Oke, ini tuh yang jadi kebuntuan, Prof. Adi, apa betul soal penggugat ini meminta agar tergugat menunjukkan ijazahnya, ini asli atau tidak, tapi ditolak oleh pihak tergugat? Jadi ketika membacakan resume perkara, pihak penggugat kan sudah seperti yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat di media, makanya saya berani ngomong di sini karena sudah disampaikan di media. Jadi Pak Taufik menginginkan agar dibuka ijazahnya di muka publik. Oleh Pak Jokowi, begitu ya, pihak Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, sedangkan pihak tergugat sejak awal tidak berkenan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi bisa hadir sendiri, memang kalau dalam mediasi kan harusnya diwajibkan untuk hadir sendiri, kecuali beliau keluar kota, keluar negeri, terus sakit, buat pengakuan, atau sedang menjalankan tugas. Nah, seringkali kalau diwakilkan oleh pihak kuasa hukum, mediator akan kesulitan untuk menemukan titik temu antara kesepakatan antara penggugat dan tergugat langsung. Saya sebenarnya yakin kalau Pak Jokowi hadir walaupun lewat video call, itu akan tercapai lah kesempatan mediasi yang mungkin kita usahakan. Jadi problemnya memang pada saat proses mediasi, karena beliau diwakili oleh kuasa hukum dipasrahkan Jadi oleh kuasa hukum. yang diharapkan Pak Jokowi datang sebagai tergugat begitu ya, Prof. Adi ya? Oke, baik. Nah ini kan proses hukumnya jadi banyak sekali, bukan hanya banjir tapi buanjir. Karena ada laporan pidana, gugatan perdata di PN Sleman, PN Solo. Menurut Pak Arianto ini akan efektif atau tidak dalam prosesnya, dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Tapi jawabnya usai jeda. Pak Arianto di Dua Arah, kami segera kembali. Masih bersama kami di Dua Arah, Pak Arianto, karena banjir laporan pidana dan gugatan perdata. Sebenarnya mana yang harus didahulukan dalam prosesnya, meskipun benang merahnya kan ijazah tapi beda dimensinya pidana dan perdata? Itu tanggapan saya ya, itu tadi itu menunjukkan ya bahwa masyarakat kita itu sekarang menuntut keadilan. Tetapi tidak tahu caranya bagaimana untuk mencari keadilan itu. Makanya kemudian kan itu tadi contoh tadi. Saling berdebat, ini kan begini, saya yang benar, dan saya ketawa saya itu. Mestinya yang kayak gitu itu disampaikan di dalam di persidangan nanti. Adu argumentasi itu disampaikan di persidangan. Nah, kalau cuma di media gini yang gaduh itu ya masyarakat yang senang media. Itu jadi ini ya karena Bantu tidak media ditangani dengan prosedur hukum yang betul, akibatnya yaitu tadi tidak efektif. Mestinya ya ini tadi ada tangani pakai prosedur pidana. Satu pidana itu memalsu ijazah, satu pidana untuk mencemarkan nama. Sebenarnya cukup ya dengan dua laporan pidana itu? Dua laporan itu saja. Makanya saya berharap polisi ini supaya tidak gaduh-gaduh terus ya, walaupun kegaduhan di media itu sekarang bukan suatu termasuk di dalam satu pasal yang menurut MK dibatalkan itu ya. Tetapi kegaduhan ini kalau dibiarkan nanti bisa jadi kegaduhan fisik. Oke Pak Arianto, antara peserta yang backing ini sama sebenarnya ini pasti akan terjadi di lapangan. Nah, itu tadi. Tapi kalau untuk gugatan perdata artinya tidak diproses dahulu juga tidak apa-apa atau seperti apa? Kalau perdata itu hak seseorang, nggak bisa ditolak. Hakim pasti menerima, terus kemudian tapi ketika mau gugat
mesti didamaikan dulu. Itu normatifnya kayak gitu. Iya, gitu. dan pun laporan pidana yang ada di daerah pun juga kan ada, Ya. itu semestinya yang dikedepankan 2 pidana yang di Ya, Barreskrim mestinya dan nih Polda dulu saja. Kalau ini ya, ini mestinya tuh dua pihak itu dari dulu sudah melaporkan masing-masing. Pak Jokowi sudah melaporkan, Izin, grupnya. Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, nggak ada, Pak. Ada, Itu beda, Pak. beda Ada aturannya, perdata dengan pidana beda, Pak. Betul. Jangan- Dimensinya Perdata berbeda. dulu diselesaikan, baru pidana. tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah, itu, Pak. Kan pemalsuan Sidang itu kan perdata. pidana. Ya. Yang uji ya harus ranah pidana, Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu Ya. asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya, temannya Pak Jokowi, dari Universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Oke. Kemudian Perdata yang duluan, Pak. menentang, yang tadi diomong-omongkan di Ya, sini ya. tuh, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, Ya. nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak, ini loh, ini kira-kira bisa nggak Ya. dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Oke. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan di sini Yang tadi. mengusutnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk Kalau ke masing-masing? saya dulu Arianto? pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang 2 ini, dan itu pihaknya cuma itu juga, Ya. buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu, maksudnya antara apa? itu manapun. Maksudnya gini, supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini. Karena apa? Oke. Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Oke. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Oke. Jadi bisa Tapi di relevan. Oke, tapi oleh satu Ya, mudah-mudahan instansi ini yang sama. polisi cepet itu. Oke, tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju nggak apa yang dibilang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan, tanyakan deh ke Prof ya. Gitu, kalau ada perdatanya itu didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau Tapi konteksnya beda, kan Pak, itu berbeda, Iya. berbeda objek Kalau perkaranya. kasusnya sama, Iya. itu perdatanya dulu Loh, kan. ini kan kasusnya Ini soal beda. ijazah. Yang satunya beda, nuduh. beda. Pihaknya aja beda. Beda. Coba Prof, coba Yang Prof, satunya Prof. nuduh silakan palsu, yang aja. satunya lagi. Oke, Kalau ditanya itu, Prof Adi, ditanya. Prof Adi Tapi juga. beda. Untuk Karena- tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang Kan didahulukan. objeknya sama, Prof ijazah Adi. palsu. Silakan Prof. Prof Adi? Ya. Ya, silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang Ada didahulukan, perdata perdata sama sama pidana. pidana. Kalau menurut Dahulukan Prof perdata Adi, dulu, Prof. sebentar Mas Roy. Yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Oke. Tapi Beda. dalam kasus tertentu, kalau kasus itu Ya, perbuatan melawan pihaknya hukum, berbeda. misalnya, 1365 ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi, Oke. tapi pada prinsipnya Kalau untuk kasus bisa ini berbeda? sendiri-sendiri. Yeah. Oke. Jadi kalau- pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Oke, bisa Pidana sendiri-sendiri itu dan pidana clear ya sama ya tadi yang Beda. disampaikan. Ya, clear. Beda Oke. pada pihaknya. Oke, akhirnya Oke. artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporannya pidana siap. maupun Dan perdata. tadi yang diceritakan Prof Adi tadi menarik, Mbak. Ketika Jokowi nggak hadir 2 kali ya, pertama di soal mediasi pertama dan kedua soal kakus. Ketika nggak hadir di pertama tuh oke, dia masih berada di Vatikan waktu itu. Tapi yang kedua tuh dia ada di Solo. Dia ada di Solo bahkan nerima pemain band. Ini kan gimana mau sidangnya ada di Solo kok nggak hadir? Padahal kan alasan nggak hadir harusnya kan dia lagi pergi, lagi dinas gitu. Dia ada di rumah di Solo. Oke. Ngapain nggak datang? Mas Fred diragukan juga soal Saya ini. sederhana aja sih menanggapi. Saya coba berpikir sebagai lawyernya Pak Jokowi yang di Solo maupun di perkara-perkara perdata lainnya. Saya juga akan merespon yang sama, tidak akan merespon ya tuntutan para penggugat ini di dalam proses mediasi. Karena saya tahu ini para penggugat ini akan patah, gugatannya akan tidak diterima di dalam proses persidangan nanti. Kenapa tidak diterima? Legal standingnya nggak jelas. Ya, apa dasar orang ini? Kemudian tuntutannya, ganti kerugiannya mereka ini apa sih, kan begitu? Nggak jelas. Jadi saya yakin 100% bahwa kan juga udah pernah dilakukan. Oke. Gugatannya tidak diterima karena itu jelas, hukumnya itu jelas kok. Kalau 1365 itu Oke. mendalilkan kerugian, itu harus kerugian yang Ya. dialaminya langsung. Oke, Apalagi itu yang perdata kayak ya, yang di Makassar itu. Apa hubungannya dengan kurs rupiah coba? Oke. Jadi
saya percaya ya memang nggak perlu direspon walaupun memang harus mediasi itu wajib, tetapi kita kan pakai logika hukum juga. Ngapain direspon kok baik. tidak akan diterima ya, tidak menghormati persidangan. Oke, tapi soal yang ada di Polda Metro juga Barreskrim, Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan, maksudnya apa? Ya, jadi artinya kan ada yang kemudian seharusnya dipercepat. Yang di Barreskrim itu, meskipun saya tidak ikut menggugat di sana, tapi gugatan dari teman-teman itu kan sudah didaftarkan per Desember 2024 yang lalu. Lambat banget. Terus tiba-tiba ketika Jokowi lapor tanggal 30 April, hari itu juga dia lapor di SPKT, hari itu juga langsung di BAP, hari itu juga muncul surat perintah penyelidikan. Ini Pak Arianto, kalau itu dilakukan untuk semua masyarakat, hebat Pak polisi Pak. Gitu. Nyatanya kan tidak. Kalau kita lapor di SPKT, kita tunggu dulu kapan nanti tiba-tiba dipanggilnya. Kalau semua orang diproses kayak Pak Jokowi kemarin, saya salut kepada kepolisian dan lakukan itu untuk semua masyarakat. Jadi semua itu masyarakat. Pernah Pak Roy, Pak Roy pernah ngelapor? Pernah membuat laporan polisi? Pernah. Gimana? Pernah. Polda Metro. Kapan? Kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu. Enggak, bikin laporan polisi sudah? Iya sudah. Terus ya udah lapor aja di SPKT, nunggu Pak. Nunggu kita diberitahu nanti lewat website. Setelah itu agak lama baru kemudian di BAP. Ya gitu. Terus lama dulu penyelidikannya, surat perintah penyelidikannya baru muncul. Ini Jokowi dilihat tuh satu hari loh Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung di. Kan ada yang bilang no viral no justice kan? Enggak, tapi nggak imbang gitu. Pak, kasihan masyarakat Pak. Ya itu kenyataannya begitu, tapi gini ya. Kenyataannya gitu ya Pak ya. Kenyataannya Jokowi jalur yang benar itu ya bikin LP Pak. Ya, betul. Betul. Sudah benar jalurnya itu, adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditanggapi yang sekarang. Yang laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak Arianto, saya tanya ini. Sudah Pak Jokowi kan sudah ada perbedaan ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditindaklanjuti. Ya sudah kan sama-sama sekarang. Berarti apa masalahnya dong kalau masalahnya ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, tapi saya nggak menyalahkan sekarang sudah sama saya kan nggak menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama Pak. Itu adil. Idealnya memang kayak gitu Pak, idealnya ya. Tapi dalam kondisi sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah itu kita fokus pada ini aja, kemudian jangan tapi yang saya tahu juga dari statement Mabes Polri, itu sudah lama juga ditindaklanjutin, sudah puluhan saksi diperiksa dalam proses laporan dari. Ya lapornya kan udah sejak tahun lalu Mas. Ya artinya kan yang proses itu berjalan. Yang satu baru lapor beberapa hari yang lalu. Iya, yang diperiksa juga baru Mas Roy dan kawan-kawan kan, sementara banyak sudah ada banyak yang diperiksa. Iya Pak, itu baru di bawah 10, sedangkan sana udah puluhan gitu loh. Jadi kalau satu pintu Pak Arianto, yang lebih berwenang atau yang sebaiknya menindaklanjuti penyelidikan ini apakah di Barreskrim atau di Polda Metro Jaya? Terserah, mana yang polisi yang yang banyak mendapatkan bukti. Di situ nggak apa-apa, nggak masalah di Polda, di Barreskrim itu nggak masalah. Polisi kan sama di mana-mana penyidik, tugasnya mencari barang bukti. Tetapi untuk kemudahan penyidikan itu, karena barang buktinya itu satu ini, nggak mungkin. Yang diuji laboratorium forensik juga ijazahnya itu saja. Kan ini ujiannya kan pada ijazah ini palsu apa tidak, cuma itu saja. Nanti begitu ini kebukti bahwa ini tidak palsu. Ya pasti yang dia bisa sebelah sana yang pasti yang salah. Tapi kalau ijazahnya palsu, yang sebelah sana yang benar. Ini setuju karena jangan sampai seperti kemarin Pak, kasihan yang Kabitumas Polda Metro menyatakan alat buktinya hanya berupa fotokopi ijazah. Ketika ditanya aslinya ada di mana? Ada di Barreskrim. Udah satuin aja. Oke, tapi jangan hanya fotokopi. Artinya uji lapor yang dilakukan oleh polisi, Mas Roy akan percaya dong. Jawabnya tapi nanti bisa jeda di dua arah. Ini ada kembali. Karena 3 segmen tadi cukup panas, sudah kipas-kipas dulu narasumber saat iklan tadi. Sekarang kembali lagi ke Mas Roy. Jadi untuk uji forensik dari Polri harusnya setuju dong, percaya?
karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Ismon udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan lapor, itu negara-negara seperti Amerika, karena ada Virginia bahkan dia punya Virginia namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati. Tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab. SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasil uji forensik. Oke, kalau dari Mas Freddy harusnya tunjukin aja ijazahnya. Ya, jadi begini ya. Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Biarkan mereka bekerja. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti ini justru malah membangun ketika masuk proses hukum, tapi Mas Roy-nya percaya dengan penyidikan? Ya, penyelidikan yang berjalan. Adanya sekarang ini. Tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali kalau nanti polisi kan juga semua berkembang dulu, misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Pak Arianto, itu lebih bagus, lebih detail. Itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja sudah mulai independen. Soal ijazah ini Mas Roy akan punya data pembanding atau tidak? Ya, kita punya data pembanding. Tapi, apa itu pakai apa? Ya nanti kita lihat pada saatnya. Masih rahasia karena data pembandingnya. Oke, Pak Arianto, apakah bisa data pembanding tadi dilakukan dalam proses penyelidikan? Saya akan pesan-pesan saya ya. Gini. Tolong, ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik. Ya itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli apa tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua. Termasuk saksi tadi itu Pak itu yang dibilang itu saksi memberatkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Saksi B ngomongnya begini. Semua dibuka aja di publik ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Itu nanti bikin susah itu. Sampai ke persidangan. Saya boleh menambahkan satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah. Tetapi kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sekutunya maupun tapi yang intinya adalah kita harus terbuka. Domba kita ini. Kita ini sekarang lagi jadi objek untuk war by proxy. Tapi yang jelas harus hati-hati. Tadi poinnya adalah yang terbuka ya, proses penyidikan sampai nanti ijazahnya ditunjukkan. Ya toh, kalau ijazah ditunjukkan udah selesai. Ditunjukkan haruskah apa di persidangan kalau soal ijazah ditunjukkan? Apa tunjukkan aja ini buktinya. Nah, betul. Oke, untuk menunjukkan ijazah. Saya tambahkan sedikit dari Pak Arianto. Setuju atau enggak? Nah, ketika sudah masuk ke proses persidangan,
Ya, jadi proses persidangan pidana itu pembuktiannya itu kebenaran material. Ya. Kebenaran material itu adalah hakim, termasuk para pihak di situ, jaksa, pembela segala macam akan membuktikan kebenaran material, akan menggali dari pihak manapun, dari pihak terdakwa, kalau nanti jadi terdakwa, baik dari pihak jaksa juga akan melakukan pembuktian yang terbuka, yang misalnya dalam hal ini terdakwa merasa ada yang kurang, ada yang ditutupi, di situ semua akan bisa ditampilkan dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Bila perlu nanti ditayangkan, kalau hakim tidak keberatan, nanti akan ditampilkan semua di dalam persidangan. Jangankan saya persidangan. Kemarin Ibu Mega aja udah mengatakan dari awal kalau itu ditunjukkan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang dukung ini. Oke. Nah, kalau dari Prof Adi ini kan jadinya kemana-mana. Tapi dalam proses pembuktiannya sampai nanti kalau sampai ke persidangan, itu apa sih yang harus ditunjukkan ke publik, baik itu laporan pidana maupun gugatan perdatanya, Prof Adi? Saya nggak masuk ke pokok perkara, tapi saya menjelaskan alurnya. Jadi setelah dinyatakan mediasi tidak berhasil, kami serahkan ke majelis pengawas perkara, pemeriksa perkara. Nanti majelis hakim akan melihat, membuat satu penetapan kalau penggugat tidak beritikat baik, gugatannya tidak akan diterima. Kemudian kalau yang tergugat tidak beritikat baik, ada penetapan dari pengadilan bahwa tergugat tidak beritikat baik. Kemudian hakim melakukan pemeriksaan perkara. Jadi perkara nanti bisa tidak diterima seperti katakan oleh tadi pembicara sebelumnya, bisa juga nanti diperiksa tapi dinyatakan ditolak atau diterima. Jadi ada 3 alternatif itu, Mbak Veska. Oke, kalau untuk pihak UGM kampus apakah masih perlu klarifikasi karena gugatan terhadap UGM juga kan masih akan 22 Mei di Pengadilan Negeri Sleman? Kalau khusus untuk KPU, kemudian untuk tergugat KPU, tergugat SMU 6, tergugat UGM, nampaknya kita sudah upayakan untuk bisa berdamai dengan penggugat. Minta doanya aja. Amin. Semoga nanti di pertemuan Rabu untuk 3 tergugat 2, 3 dan 4 bisa berdamai. Jadi ada yang di PN Solo, ada juga yang di PN Sleman, kalau itu rektor, dekan, hingga dosen dan sebagainya. Jadi dari masing-masing, Mas Roy maupun Mas Freddy yakin punya bukti yang kuat sampai ke proses hukum terakhir, sampai ke persidangan? Yakin dong, dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini dan kejujuran. Itu kata Pak Kasmujo, itu yang penting. Tepuk tangan untuk Mas Roy, katanya yakin banget nih sampai ke persidangan. Kalau dari Mas Freddy, apa lagi yang harus ditakutkan? Apakah harusnya ya sudah ada bukti saja sampai ke persidangan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini. Makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini dalam proses hukum, proses persidangan nanti masyarakat Indonesia akan menyaksikan dengan transparan. Singkat saja Pak Arianto, bagaimana polisi juga harus menjawab tantangan ada suara-suara yang menganggap bahwa polisi tidak netral? Dia kerja cepat, terbuka, dan mengumumkan pada rakyat inilah yang sudah saya kerjakan. Dan kemudian menyampaikan kepada rakyat juga ini yang saya sampaikan pada jaksa. Dan jaksa juga terbuka juga, ini yang saya terima dari polisi, ini saya karang dan kemudian sampaikan pada hakim. Dan hakimnya sebelum bersidang dia sumpah bahwa dia juga tidak curang. Kerja cepat, objektif dan transparan. Terima kasih atas waktunya dan perspektif dalam perdebatan hari ini. Mas Roy, terima kasih Mas Freddy, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Prof Adi. Dan demikian Dua Arah malam ini, saya Friska Clarissa pamit undur diri, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.